Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat channel BMTV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, diberikan ilmu yang bermanfaat, dan kita dijadikan hamba Allah yang taat kepadanya. Segala hajat semoga Allah kabulkan, dan yang mempunyai hutang semoga Allah kasih jalan untuk bisa melunasinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sedekah adalah salah satu amalan kebaikan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Islam mengajak umat manusia agar gemar mengorbankan harta, membangkitkan kepedulian, menggali makna-makna kebaikan, kemuliaan serta kebajikan. Dengan melakukan sedekah, seorang muslim akan mendapatkan keutamaan di dunia maupun di akhirat. Dengan sedekah, seorang muslim akan mendapatkan naungan perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan sedekah itu adalah keajaiban. As-sadaqatu ajibun. Sedekah itu adalah keajaiban, sehingga sesuatu yang tidak mungkin terjadi pada kita bisa terjadi karena dengan keberkahan sedekah. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, anjuran untuk bersedekah adalah surah Al-Baqarah ayat 261, yang artinya perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti orang-orang yang menabur sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang dikehendaki. Allah meluaskan lagi maha mengetahui. Kemudian surah As-Saba ayat 39, Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdiru lah, yang artinya katakanlah oleh Muhammad, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya dan menyempitkannya. Orang yang gemar melakukan sedekah juga akan mendapatkan balasan pahala berlipat. Hal ini sebagaimana dijelaskan Rasulullah SAW. Barang siapa yang menafkahkan hartanya untuk membantu peperangan di jalan Allah, Allah akan melipat gandakan pahalanya menjadi 700. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Namun ikhwan fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kesempurnaan ibadah karya Imam Abu Hamid Al-Ghazali, ada beberapa keutamaan bersedekah. Namun sebelum saya lanjut, yang belum bergabung di channel BMTV bisa menekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Dan ikhwan fillah, sebelum saya lanjut, alangkah baiknya kita menuliskan sholawat di kolom komentar, karena orang yang menulis sholawat Allah akan beri pahala, Allah akan ampuni dosanya selama sholat itu tidak terhapus. Keutamaan yang pertama, sedekah akan membersihkan harta. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, harta tidak berkurang karena sedekah. Allah pasti akan menambah kemuliaan seseorang yang suka memaafkan dan seseorang yang merendahkan diri kepada Allah. Niscaya Allah yang maha mulia lagi maha agung akan meninggikan derajatnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Harta itu bisa membersihkan harta. Sedekah itu bisa membersihkan harta dari kotoran-kotoran yang akan menghalangi keberkahan harta kita. Kemudian keutamaan yang kedua, sedekah mencegah kemalangan dan musibah. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, cepat-cepatlah bersedekah karena bala itu tidak bisa mendahului sedekah. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Keutamaan yang ketiga, sedekah bisa menyelamatkan diri dari api neraka. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, selamatkanlah dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sebagian butir kurma. Jika kalian tidak memilikinya, maka bersedekahlah dengan ucapan yang baik. Keutamaan yang keempat, menutup 70 pintu kejahatan. Rasulullah bersabda, sedekah menutup 70 pintu kejahatan. Maka orang yang bersedekah akan dihindarkan dari kejahatan-kejahatan. Kemudian keutamaan yang kelima adalah memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala
sebagaimana Rasulullah bersabda, sedekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan sedekah yang keenam, pahalanya sebesar gunung Uhud. Rasulullah SAW bersabda, tiada seorang muslim bersedekah dengan hasil usahanya yang baik, dan memang Allah tidak akan menerima sesuatu yang tidak baik kecuali dia akan menerimanya lalu membesarkannya sebagaimana seseorang dari kamu membesarkan anak unta miliknya, sehingga sebutir kurma yang disedekahkan akan tumbuh pahalanya menjadi sebesar gunung Uhud. 7. Mendapatkan naungan pada hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, setiap orang akan dinaungi oleh sedekahnya sampai saat diselesaikannya peradilan pada hari kiamat bagi seluruh umat manusia. Namun ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersedekah yang terbaik adalah diberikan kepada orang tua kita, kerabat terdekat, kerabat yang jauh, kemudian kita berikan kepada fakir, miskin, dan anak yatim. Namun waktu yang terbaik kita untuk menunaikan sedekah pada hari Jumat, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Al-Um oleh Imam Asy-Syafi'i, sedekah pada hari Jumat sangatlah dianjurkan. Karena apa? Karena hari Jumat adalah Sayyidul Ayam, rajanya hari, dan hari rayanya orang-orang muslim. Namun ikhwan fillah, ada amalan di hari Jumat yang sangat baik, sehingga sedekah ini sedekah tingkatan tinggi, sedekah yang paling terbaik yang disebutkan di dalam Al-Quran. Sedekah apa itu? Sedekah sembunyi-sembunyi, yang artinya sedekah yang tidak diketahui oleh orang lain, bahkan orang yang diberi oleh kita pun juga tidak mengetahuinya. Bagaimana cara untuk melakukan sedekah itu? Maka kita bisa menyiapkan amplop, kemudian kita menulis surat kepada siapa kita akan memberikan sedekah, misal kepada imam masjid ataupun kepada orang fakir. Kita tulis pada kertas itu, tulis nama orang yang akan kita sedekahi. Misal, saya berikan uang ini untuk antum karena Allah, semoga antum ada dalam kesehatan, dan semoga saya dijadikan hamba Allah yang selalu istiqomah menjalankan sedekah. Mohon terima uang ini dari saya. Nah, setelah itu kita masukkan surat itu ke dalam amplop beserta uang yang akan kita sedekahkan kepada orang yang kita tulis di kertas tersebut. Setelah itu kita taruh di dekat rumahnya. Kalau kepada imam masjid, kita taruh di bawah sajadahnya. Maka dengan itu ikhwan fillah, suatu saat ketika dia menemukan surat itu, kemudian dia akan membacanya, lalu dia akan menerimanya, dan orang yang kita beri pun tidak mengetahui bahwa kita yang bersedekah itu. Maka sedekah yang tersembunyi itu sangatlah terbaik. Ataupun kita memberikan sedekah ketika pulang Jumat. Setelah pulang Jumat kita berikan kepada fakir miskin, kemudian kita pergi, jangan lama-lama. Maka sedekah seperti itu sangatlah baik dan sangat dianjurkan, akan menjadikan kemuliaan bagi orang yang bersedekah. Nah, ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita amalkan sedekah sembunyi-sembunyi dengan cara seperti itu. Semoga bermanfaat. Billahil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.